Namun di Indonesia jangan heran jika kita melihat warga Tionghoa sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin atau Hokkien, apalagi di kalangan generasi mudanya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kalau kalian semua sentiasa bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih. Kalau yang baru jangan lupa untuk bantu dengan tekan butang subscribe, dan subscribe itu kan gratis aja geng. Okeylah, seperti biasa, sebelum mula, sebelum start, saya mendoakan buat sesiapa sahaja yang menonton, yang tengok video kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak pernah putus-putusnya, dan sentiasa diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi apa juga ujian. Dan buat saudara kita di Palestina, semoga terus teguh dan semoga Allah sentiasa memberi pertolongan ke atas mereka dari segenap sisi dan arah, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel Gen62. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kita ingin melihat kali ini luar biasa katanya. Indonesia selalu di hati mereka, kebinekaan Cina Indonesia maksudnya lebih kuat dari Chinese ataupun Cina di Malaysia. Ayo kita kupas isu ini tanpa buang waktu. Yuk ikut us react. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Populasi etnis Cina di Malaysia cukup besar dan hampir berjumlah sepertiga penduduk negeri jiran. Berdasarkan dari data sensus Juli 2023, 70,1% penduduk Malaysia tergolong bumi putra, 22,6% tergolong etnis Tionghoa, dan 6,6% merupakan etnis India. Malaysia adalah masyarakat multi-etnis dan multi-agama dengan 3 kelompok etnis dan bahasa utama. Sementara keturunan Tionghoa di Indonesia atau yang disingkat menjadi Cindo diperkirakan berkisar 6 juta jiwa atau 3% populasi Indonesia. Dari hasil sensus 2000, tercatat bahwa orang Tionghoa merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia. Walaupun sama-sama warga Tionghoa, namun kebiasaan dalam kehidupan hari-hari antara Tionghoa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak perbedaan. Salah satu perbedaan yang paling mengagumkan adalah orang Tionghoa di Indonesia lebih nasionalis dan mencintai negaranya. Masih banyak hal-hal lain yang membedakan antara Cindo dan Tionghoa Malaysia. Sebagai pencerahan, kamu akan mendapatkan jawaban dalam video ini. Mami, apaan tuh? Apaan tuh? Angpau. Di sini ya. Berikut ini ya perbedaan keturunan Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Ampaunya. What do you guys study here? What do you study? What do you study here? We have the Inti. Inti Yuli Inti University. Bahasa. Iya, bahasa. Hey Steve. Pau, bukunya, thank you ya. Oh ya, thank you. Langsung balik ya. Mau kemana? Ayo sini masuk. Perbedaan dari segi bahasa memang sangat Mamanya jelas. keren. Warga Tionghoa di Indonesia umumnya fasih berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan asimilasi budaya yang berhasil dilakukan oleh Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Orang Tionghoa di Indonesia juga menghormati Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sementara itu, orang Tionghoa di Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa daerah Tionghoa lainnya sebagai bahasa utama mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pendidikan vernakular yang mengajarkan bahasa Mandarin atau Tamil sebagai bahasa pengantar. Karena faktor inilah, mayoritas orang Tionghoa di Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu. Banyak itu pokok ambil mangga. Ini cara orang Cina di Indonesia. Warga Tionghoa di Indonesia pada umumnya punya nama Indonesia. Ini mungkin karena kebijakan Soeharto pasca G30 SPKI yang melarang etnis Cina menggunakan nama Cina sehingga banyak orang Cina menggunakan nama Kosasih, Wijaya, Tanujaya, dan lain sebagainya. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa Orde Baru membuat banyak orang Tionghoa yang meninggalkan identitas etniknya. Sedangkan etnis Cina di Malaysia masih menggunakan nama dalam bahasa Cina. Malaysia komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris, dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Namun di Indonesia jangan heran jika kita melihat warga Tionghoa sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin atau Hokkien, apalagi di kalangan generasi mudanya.
Mereka lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan tak jarang Tionghoa di Indonesia menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Padang, tergantung di daerah mana mereka tinggal. Di negara Malaysia, komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris, dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Jika kamu berkunjung ke Malaysia, mungkin kamu akan menjumpai orang-orang etnis Tionghoa, baik di mall, di pasar, atau restoran. Mereka terlihat sedang mendengar lagu-lagu Mandarin, dan mereka pun terlihat sedang mengobrol juga menggunakan bahasa Mandarin. Beda dengan di Indonesia, jika jarang mendengar lagu-lagu Mandarin ketika berkunjung ke pusat-pusat perbelanjaan. Walaupun begitu, orang Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Malaysia, mereka tetap fasih berbicara bahasa Melayu. Enaknya nasi ayam ya. Itu daripada segi bahasa. Lebih nasionalis. Perbedaan signifikan berikutnya adalah orang keturunan Tionghoa di Indonesia dikenal lebih nasionalis dalam mencintai negaranya. Bahkan yang luar biasanya, orang Tionghoa asal Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri pun mereka bangga dengan Indonesia. Mereka masih mengaku orang Indonesia biarpun kewarganegaraannya sudah berubah. Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan, orang keturunan Tionghoa di Indonesia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis di Indonesia, seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Sementara itu, orang keturunan Tionghoa di Malaysia tidak mengalami penindasan yang sama selama masa penjajahan Inggris. Malah keturunan Tionghoa di Malaysia jarang terlibat dalam gerakan nasionalis Malaysia. Hanya etnis Melayu lah yang lebih nasionalis dengan negaranya. Agama. Dari segi agama juga sangat jelas perbedaannya. Orang Tionghoa di Indonesia mayoritas beragama Kristen, Katolik atau Protestan, Islam atau Buddha. Mereka juga cenderung lebih toleran dan harmonis dengan pemeluk agama lainnya karena mereka menghargai Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman agama. Di sisi lain, orang Tionghoa di Malaysia mayoritas beragama Buddha atau Taoisme. Orang Tionghoa di Malaysia juga lebih menjaga identitas agama mereka karena mereka menghadapi diskriminasi dari pemerintah Malaysia yang memberlakukan sistem preferensi bagi etnis Melayu yang beragama Islam. Diskriminasi kayaknya nggak sesuai deh digunakan. Nggak ada. Politik. Perbedaan berikutnya antara orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia adalah dalam hal politik. Orang Tionghoa di Indonesia lebih aktif dan terlibat dalam politik negara, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Sebagai contoh, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sebaliknya, orang Tionghoa di Malaysia lebih pasif dan terpinggirkan dalam politik negara, karena mereka mengalami marginalisasi dari pemerintah Malaysia yang didominasi oleh etnis Melayu. Orang Tionghoa di Malaysia jarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin ataupun pejabat publik karena mereka dianggap sebagai pendatang atau warga kelas 2. Aduh, harus digali lagi nih, bukan kayak gitu. Kepada komunitas mereka sendiri daripada kepada negara Malaysia. Banyak yang harus dikupas lagi nih deh kayaknya. Budaya. Orang Tionghoa di Indonesia lebih bervariasi dan kreatif dalam hal budaya mereka, karena mereka mengadopsi dan mengadaptasi budaya lokal yang beragam. Hal ini terlihat dari keberagaman budaya peranakan Tionghoa yang merupakan hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan orang pribumi. Budaya peranakan Tionghoa mencerminkan keunikan dan kekayaan budaya Indonesia. Orang Tionghoa di Indonesia juga lebih terbuka dan fleksibel dalam hal budaya karena mereka menghormati dan menghargai budaya-budaya lain. Sedangkan orang Tionghoa di Malaysia lebih konservatif dan tradisional dalam hal budaya mereka, karena mereka melestarikan dan mempertahankan budaya asli mereka dari daratan Tiongkok. Orang Tionghoa di Malaysia lebih tertutup dalam hal budaya karena mereka kurang bersentuhan dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Nah, tadi kita dapat saksikan perbedaan ya, kebinekaan Cindo katanya, atau Cina Indonesia lebih kuat berbanding Chinese ataupun Cina di Malaysia. Okey, ada pro dan kontranya juga tentang
isu ini ataupun perkara ini, dan ya, kita menghargai setiap perbezaan dan meraihkan kesamaan itu kan. Dan kita setuju tentang bahasa itu banyak bedanya berbanding kalau Cina di Indonesia jika dibanding dengan Cina di Malaysia. Ada banyak perbezaan bahasa, dan akui kalau Cina di Indonesia itu bahasa Indonesia mereka itu lebih bagus dan berbanding dengan Cina di Malaysia. Dan kalau di Indonesia kayaknya sukar ya untuk mendengar kalau Cina itu ngomong dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cantonese atau sebagainya. Kalau di Malaysia itu mereka orang Cina di Malaysia bisa berbicara dalam berbahasa Melayu, berbahasa mereka sendiri, maksud bahasa Mandarin, Cantonese atau apa aja, berbahasa Inggris. Kemahiran bahasa mereka itu lebih sedikit sebab mereka masih mengekalkan bahasa Cina mereka itu sendiri kan, jadi tidak melupakan bahasa nenek moyang mereka itu tidak dilupakan sama sekali. Mereka mengekalkan nama keluarga mereka seperti Eng, Tan, Wong di depan. Mereka masih mengekalkan nama mereka bagi Malaysia memberikan ruang kepada mereka untuk mengekalkan identiti mereka sebagai bangsa Cina, ya. Tetapi mereka tetap orang Malaysia macam kita. Sama juga Cina di Indonesia. Kayaknya asimilasi itu beda kan, konsep Malaysia dan Indonesia itu kita beda. Dan macam As kata tadi, perbezaan itu harus kita raikan bersama kan. Kita harus menghormati perbezaan dan kesamaan, kita raikan bersama untuk kita memastikan keharmonian dalam perhubungan itu sendiri. Dan As akui dalam beberapa perkara yang As setuju tentang perkara ini adalah seperti semangat nasionalisme. Kalau di Indonesia, Cindo itu lebih semangat patriotiknya itu lebih tinggi gitu kan berbanding dengan Cina di Malaysia dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang sedikit As setuju. Dan katanya juga dalam politik di Malaysia, Chinese itu tidak berkecimpung. Rasanya salah deh. Kalau di Malaysia ini masih ada parti-parti, dan di kursi-kursi parlimen juga ada wakil-wakilnya dari Chinese, daripada Indian. Ada juga parti-parti yang bertanding, parti daripada seluruhnya Chinese seperti DAP, ada MCA dan sebagainya yang mewakili China itu sendiri, dan China maupun India. Tapi memberikan kelonggaran, tidak ada diskriminasi seperti mana yang dikatakan tadi, kerana kami 70% adalah Bumi Putra dan harusnya negara Malaysia ini menjaga masyarakat Bumi Putra, tapi tidak menidakkan hak kemanusiaan ataupun hak yang harus dimiliki oleh kaum-kaum lainnya gitu. Seperti As ulang tadi, perbezaan itu kita hormati dan kesamaan itu kita raikan bersama. Itu saja, itu pendapat peribadi As, okay? Mungkin kalau mungkin kalian juga punya pendapat yang beda atau sama dengan As, boleh titip komen di bawah. Ini pendapat peribadi As, salah sila As minta maaf, okay? Dan yang pastinya Indonesia dan Malaysia itu atau apa-apa negara juga punya kelebihan dan keunikan masing-masing yang harus dibanggakan oleh negara itu sendiri, ya kan? Seperti di Indonesia dan juga di Malaysia. Oke, sebarang komen, jangan lupa komen di bawah. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.